Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk membuat service ya yang berjalan di belakang traffic. Jadi trafficnya sudah kita install, terus kita jalankan sebuah service HTTPD, lalu kita buka lewat browser, sudah berhasil ya. Nah, kali ini kita akan membuat lagi aplikasi yang akan kita jalankan menggunakan traffic ini. Jadi kita akan mencoba deploy aplikasi ya berbasis cluster container, dan aplikasi ini akan terdiri dari di stacknya itu ada dua service ya, service web dan database. Dan ini akan kita deploy menggunakan Swarm. Reverse proxy-nya akan menggunakan traffic seperti sebelumnya ya. Untuk studi kasusnya kita akan menggunakan WordPress. Langkahnya ini ya, jadi kita masuk dulu ke manager 56.10, terus kita bikin directory wp stack. Wp itu maksudnya WordPress ya, wp itu WordPress, wp stack. Nah, ini kita biar clear, kita clear dulu biar gampang ya. Nah, kita di sini bikin directory yang namanya wp stack. mkdir wp stack. Terus kita masuk ke wp stack ini, enter. Lalu kita bikin script YAML-nya, kita namakan wordpress.yaml. Oke, pakai nano ya, nano wordpress.yaml. Kita masukkan stacknya, script stacknya, copy paste aja biar lebih cepat. Nah, saya jelaskan. Jadi stack ini, wp stack ini akan melakukan running ya, mau deploy dua service. Nah, service yang pertama itu WordPress dan service yang kedua itu database. Nah, service yang pertama ini akan menggunakan image WordPress yang terbaru. Nah, ini adalah environmentnya, db hostnya db, wp usernya wp user, passwordnya wp pass, db-nya wp-db. Ini kita bikin seperti ini tidak masalah karena ini hanya akan ngelink lokal di sini, lokal ke kontainer di bawahnya. Nah, terus yang service WordPress ini itu akan menggunakan network traffic ya, karena ini akan dijalankan di belakang traffic sama, jadi trafficnya akan digunakan sebagai reverse proxy. Terus deploy replika 4. Nah, artinya ini akan direplika menjadi 4 kontainer. Jadi di awal akan langsung direplika menjadi 4. Jadi untuk service ini dibikin 4 ya masalah. Nah, constraint ini ada node worker. Jadi kita akan run di worker. Artinya akan running di worker 1 dan worker 2. Kita pakai label ini. Nah, terus ini ya, label traffic label 2 ini untuk berkomunikasi dengan traffic. Jadi service WordPress ini akan running di belakang traffic menggunakan subdomain ini wp.komputasiawan.lab pakai port 80, terus endpointnya web. Lalu di bawahnya kita lanjutkan dengan ini, ada service lagi di bawahnya. Service berikutnya adalah service database. Database ini, kontainer database akan di create menggunakan image MySQL 8. Ini environmentnya. Jadi kita nge-create ini wp-db, wp-user, nah MySQL password, wp-pass. Nah, jadi di awal kita akan ini disamakan dengan yang di atas ini, wp-db name sama wp-db, terus MySQL user, ini wp user sama ya, wp user, terus MySQL passwordnya wp pass sama, terus root passwordnya root password ini untuk root di MySQL nya. Jika dibutuhkan kita biar bisa mengakses root pakai password root ini. Terus ini ya, untuk volumenya akan nge-create volume namanya db data, itu akan dimounting ke var lib MySQL yang ada di kontainer. Terus networknya traffic public.
Nah, yang perlu diperhatikan bagian ini, karena saya pengen service DB atau container DB ini hanya running di satu worker aja ya, bukan di semua worker ya. Kita create di sini hostname, kakek not hostname di sini diisi mau ditaruh di kontainer berapa. Nah, kita taruh di kontainer worker 2. Oke, kurang lebih seperti ini. Yang seperti ini ya, ini network public, network traffic public sama seperti sebelumnya. Ada tambahan ini volume DB data, jadi artinya stack ini akan nge-create volume yang namanya DB data. Kita save, Ctrl O, enter, lalu Ctrl X. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung deploy, karena untuk label tadi udah di-create di stack sebelumnya ya. Jadi kalau label worker tadi kalau misalkan belum di-create, harus di-create dulu networknya, apa namanya, labelnya ya, ada di video sebelumnya. Kalau yang ini bisa langsung kita deploy. Sudo docker stack deploy mainc wordpress.yaml spasi wp stack. Jadi namanya ini ya, namanya wp stack nantinya di swarmnya. Terus deploy menggunakan config wordpress.yaml yang tadi kita create. Oke, kita enter langsung, masukkan passwordnya. Nah, ini kita tinggal tunggu. Nah, paling enak nunggu kayak gini itu bisa langsung dari sini, dari Swampit. Jadi kita udah buka Swampit ya. Dari Swampit itu bisa dilihat di sini task. Nah, ini preparing. Jadi WP stack WordPress 1, WordPress 2, 3, 4 ini di running di worker 1 dan 2 ya. Terus kalau yang DB itu running di worker 2 sesuai YAML yang tadi. Nah, itu fungsinya Swampit itu terus kita gunakan untuk visualisasi seperti ini. Jadi lebih memudahkan. Ini kita tinggal tunggu. Nah, ini kenapa cukup lama, karena ini kan ada proses download ya. Di sini karena kita undeploy dua service, WordPress dan DB, artinya stack ini itu akan mendownload dua image WordPress dan image MySQL. Nah, ini juga butuh waktu otomatis karena image-nya ratusan mega ya, tergantung koneksi internetnya. Kalau kenceng ya ini cepat. Nah, WordPress-nya udah mulai running. Ini yang sudah berhasil adalah yang worker 1, berarti biasanya kalau kayak gini artinya download di sini itu kencang dan berhasil terdeploy lebih dulu. Nah, ini sedang jalan yang worker 2. Mungkin worker 2 lebih lama karena di sini dia download dua image ini, WordPress sama MySQL. Oke, WordPress-nya sudah running, tinggal DB-nya ini yang belum. Kita bisa pantau di sini resource-nya. Langsung storage-nya hampir penuh ya kepakai ya. Kita pantau lagi. Jadi kalau kita ngelola server yang berbasis container orchestration kayak gini, terus dipasang Swampit, melihat ini ya di service semuanya hijau itu hanya menyenangkan, artinya tidak ada yang mati. Oh, ini udah berhasil. Nah, jadi udah muncul ya. Jadi service WordPress sudah berjalan dan DB-nya juga sudah berjalan. Nah, kalau udah ini ya sama ya udah hijau, kita bisa cek di traffic sama seperti sebelumnya. Pakai 192.168.56.10 portnya 8080 enter. Nah, tadinya ini 3, sekarang sudah menjadi 4 ya, karena di sini ada 4. Kita bisa cek di sini. Nah, ini yang terbaru ini. Kalau yang di video sebelumnya kan pakai ini coba.komputasiawan.lab. Ini ada tambahan lagi wp.komputasiawan.lab. Nah,
Ya, ini bisa dibaca ini rule-nya. Jadi web hostnya www.komputasiawan.lab ini domainnya dia dipakai HTTP port 80 ya, terus diarahkan ke service. Nah, servicenya di sini. Jadi karena servicenya tadi di grid ada 4 ya, di sini ada 4 sama. Jadi kalau misalkan ini servicenya kita edit, terus misalkan ini ya sama seperti sebelumnya wp stack, terus yang WordPress ini. Nah ini misalkan kita edit nih, ini kan 4 nih, kita edit jadi 6 kayak gitu ya, di sana akan jadi 6 juga. Kita coba tambahkan ya 6 gitu ya. Nah ini preparing, running. Nah di sini juga nambah ini nanti kalau di refresh. Nah ini nambah 1, 2, 3, 4, 5, ada 1 yang belum masuk. Nah kalau udah semua nanti jadi 6 ini. 2, 3, 4, 5, ini belum masuk, belum terbaca berarti ada delay ini. Jadi jumlahnya sesuai dengan replikanya ini 6 ya, di sana akan 6. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ya. Kita kembalikan lagi ke 4 ya, dia akan jadi 4 sama. Nah oke, itu terkait dengan replikanya. Sekarang kita masuk ke domainnya. Nah kalau domain caranya sama ya, kita harus pointing dulu. Ini kalau yang domain kita harus tambahkan domain lokal ya. Jadi kalau misalkan yang pakai Windows caranya seperti di sini. Jadi kita edit dulu. Jadi terus kalau udah terbuka kita tambahkan di ini ya, spasi. Ini kan kita set coba.komputasiawan.lab ini di sebelumnya, terus kita tambahkan aja sebelahnya spasi. Nah domain selanjutnya. Kenapa bisa pakai spasi ya? Karena ini di pointing ke IP yang sama, jadi biar ngirit baris gitu loh. Kecuali kalau wp.komputasiawan.lab ini di pointing ke 56 titik sekian, nah itu otomatis baru di bawahnya. Tapi karena sama ya ke sebelah aja terus, jadi lebih simpel. Oke, bro. Ini kalau pakai Windows ya, kalau udah disimpan terus save. Kalau di Linux atau di Mac ya sama caranya, kita masuk terminal dulu. Buka terminal, sudo nano /etc host, masukkan passwordnya. Nah di sini tinggal tambah aja sama kayak tadi, spasi wp.komputasiawan.lab, kita simpan, Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah kita coba ping wp.komputasiawan.lab. Oke, ini prosesnya. Nah kita bisa buka ini, tinggal buka di sini wp.komputasiawan.lab. Nah kalau ini langsung terbuka karena apa? Karena sebelumnya saya sudah karena sebelumnya sudah melakukan instalasi di cluster ini, jadi DB-nya masih tersimpan. Nah jadi kalau misalkan belum tersimpan, belum membuat, itu otomatis kita harus melakukan proses instalasi dulu seperti ini ya. Nah jadi kita ketika masuk ke pertama kali domain wp.komputasiawan.lab ini dibuka, ini akan muncul seperti ini, muncul proses instalasi WordPress-nya. Nah tinggal diinstal aja, masukkan set title-nya apa, usernya admin, passwordnya apa, terserah. Terus email kamu apa, klik install WordPress. Kalau sudah terinstall, itu akan muncul halaman seperti ini. Nah kalau udah, tidak perlu diklik login karena kita nggak perlu masuk ke dalamnya ya. Terus kita kalau misalkan sudah keklik,
klik loginnya itu langsung aja go to komputasiawan.lab ini. Nah, di sini halamannya akan seperti ini. Oke. Ya, jadi itu ya. Jadi dalam klaster ini, klaster yang sudah kita buat di Swarm ini udah running banyak service ini. Kita bisa lihatnya di sini dari stacknya sudah ada HTTPD, ada WP Stack, ada Traffic, ada Swampit. Nah, yang kita buat ada domainnya tadi ada dua, HTTPD sama WP Stack. Nah, jadi kita bisa bikin banyak service itu dalam satu gerbang, nggak seperti ini. Servicenya sudah bisa termonitor semua dari sini, tagsnya bisa termonitor dari sini, nodesnya bisa terlihat dari sini. Wah, ini disknya udah kepake banyak ya, karena tadi banyak yang kita install. Oke, itu studi kasus ketika kita menginstal kontainer ya berbasis cluster ya, pakai Docker Swarm, terus proxy-nya pakai Traffic, dan yang terakhir kita praktekkan ini adalah service-nya ada dua, jadi ya pakai WordPress-nya itu nanti yang aplikasinya, DB-nya pakai MySQL, kita bisa semuanya jalankan pakai ini. Oke, saya rasa cukup. Nanti kita lanjutkan dengan materi yang menarik berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.